Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 18 Februari 2024 merupakan pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Irene Santi. Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia, berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 9, ayat 8 sampai dengan ayat 15. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran.
Lihatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 3 ayat 18-22. Saudara-saudaraku terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 12-15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis.
Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kaum muda yang terkasih, marilah kita ucapkan syukur untuk hari ini dan senantiasa mengarahkan hati, jiwa, dan raga kita kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Karena Allah sungguh baik, hari ini kita disapa kembali untuk datang kepadanya, untuk diberikan kelegaan dalam kehidupan kita melalui sabda-sabdanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perikop Injil hari ini menceritakan tentang sisi manusia Tuhan Yesus. Karena kemanusiaannya, Yesus mengalami pencobaan dan perjuangan hidup. Pencobaan dan perjuangan hidup inilah kondisi yang dialami kita setiap manusia. Dalam menyikapi pergumulan hidup sebagai manusia, terutama saya, seringkali banyak distraksi dalam menjalaninya, sehingga seringkali menggoyahkan iman kita. Hari ini kita disegarkan dan diingatkan kembali bahwa pergumulan dapat dimenangkan dengan meneladan Tuhan Yesus yang memenangkan pencobaan tersebut dengan senantiasa mengarahkan dirinya kepada Allah. Berpuasa dan berpantang adalah salah satu upaya untuk berlatih mengarahkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa dan berpantang, kita diajak untuk bertobat dan melepaskan diri dari nafsu kedagingan. Hal itu bertujuan untuk membuat kita bertobat, agar senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Pertobatan memang tidak sekedar berwujud puasa dan pantang saja, yang seringkali dimaknai secara pasif. Pertobatan semestinya mewujud dalam tindakan. Kebaikan-kebaikan sederhana selama masa Prapaskah bisa dimaknai sebagai perwujudan dari pertobatan kita, sejauh memang dimotivasi oleh niat untuk mendekat kepada Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Sertailah kami untuk senantiasa berjalan bersama-Mu. Teguhkanlah kami untuk senantiasa menjadi saksi sukacita-Mu di dunia ini. Terangi hati dan budi kami untuk senantiasa berjalan dalam terang sabda-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.